semua, perkenalkan kami dari kelompok prakarya yang beranggota saya Cindy Natalia Putri, saya Jesslyn, saya Selin Krisli. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai limbah. Pengertian limbah. Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga yang disebut dengan domestik apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Karakteristik limbah. Karakteristik limbah. Limbah memiliki beberapa karakteristik umum, diantaranya berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, dan berdampak jangka panjang. Dilihat dari jenis karakteristik limbah, dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik fisik terbagi menjadi zat padat, bau, suhu, dan warna kekeruhan. Jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah berdasarkan senyawa. 1. Limbah organik. Limbah organik berasal dari makhluk hidup, alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Beberapa contoh limbah organik seperti dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa-sisa sayuran, dan tulang hewan. 2. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis yang tidak dapat atau sulit terurai dan membusuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya seperti sisa sabun cuci, sampah kantong plastik, sisa kain yang sudah tidak dapat digunakan, limbah pabrik, limbah minyak, sampah botol plastik, bekas minuman, dan sampah dari logam. Berdasarkan wujudnya, limbah cair yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sisa hasil buangan, proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air, beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur. 2. Limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil aktivitas industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, dan kain. 3. Limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia. 5 dampak limbah bagi masyarakat dan lingkungan. 5 dampak limbah bagi masyarakat dan lingkungan. 1. Banjir. Penumpukannya sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Akibat ini dikarenakan penyumbatannya sampah. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan sampah ini tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap atau pencemaran polusi. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Apabila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material sampah plastik yang sangat sulit terurai. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh yang menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dari 5 dampak limbah tersebut juga akan menimbulkan berbagai penyakit, seperti yang pertama malaria. Malaria penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. 2. DBD. Penyakit DBD yang paling utama adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes akan berkembang pada air tergenang dan tidak beralaskan tanah. Oleh sebab itu, jika membiarkan sampah terbiarkan, nyamuk akan berkembang biak. 3. Diare. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau iritasi usus. 4. Kolera. Penyakit bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi. Biasanya menyebar di dalam air. 5. Tipes. Tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi. Bakteri tersebut menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi.
Cara menangani limbah. Penanganan limbah. Penanganan limbah dapat dilakukan menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi. Reduce yaitu mengurangi produksi dari limbah yang ada, misalnya dengan cara membawa kantong belanja sendiri yang berbahan dasar non-plastik. 2. Reuse, atau disebut dengan menggunakan kembali. Reuse yaitu menggunakan kembali barang yang sudah digunakan. Recycle, mendaur ulang. Recycle adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Baik, demikian video mengenai limbah dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.